Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A4012520097. Nah, di video ini aku akan menjelaskan teknik kutipan dan cara menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah akademik sekaligus praktik menggunakan standar Generated Entry Type APA edition, dan aku juga akan menggunakan sumber-sumbernya sebagai referensi. Yuk mulai. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan pengertian dari kutipan. Kutipan adalah proses meminjam ide, argumen, data, atau teori dari sumber lain untuk mendukung pernyataan kita dalam karya ilmiah dengan kewajiban mencantumkan sumbernya agar kredibel dan beretika. Lalu, kutipan memiliki 3 jenis. Yang pertama, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan blok. Kutipan langsung harus sesuai persis dengan sumbernya dan menggunakan tanda petik. Kutipan tidak langsung ditulis ulang dengan bahasa sendiri, sedangkan kutipan blok digunakan jika panjang kutipan lebih dari 40 kata. Lalu ditulis di paragraf terpisah dengan inden dan tanpa tanda petik, tapi tetap mencantumkan sumbernya. Nah, berikut bedanya supaya lebih mudah dipahami. Kutipan langsung sama persis dengan teks asli dan memakai tanda petik. Kutipan tidak langsung menggunakan bahasa kita sendiri, namun keduanya tetap memiliki kewajiban yang sama, yaitu mencantumkan referensi sumbernya. Nah, di sini ada contoh kutipan langsung dari buku Publication Manual of the American Psychological Association. Nah, kutipan ini aku tulis sama persis dengan sumber aslinya dan memakai tanda petik. Kemudian ini adalah contoh kutipan tidak langsung, yaitu menurut pedoman Publication Manual of the American Psychological Association yang diterbitkan oleh American Psychological Association pada tahun 2019, gaya Generated Entity Type APA edition menekankan kejelasan penyampaian akademik, konsisten struktur penulisan, serta pencantuman sumber untuk menghindari plagiarisme. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung karena aku jelaskan ulang pakai bahasaku sendiri. Nah, cara menulis kutipan dalam teks dalam standar APA, kutipan di dalam teks ditulis pakai format nama belakang dan tahun. Contohnya seperti kalau misal dia namanya di akhir itu paragraf, kemudian dalam kurung nama penulis, kemudian tahun. Nah, jika penulis disebut di awal kalimat, formatnya jadi seperti Adam, misalnya Adam dalam kurung 2023 menyatakan bahwa bla bla bla, seperti itu. Nah, kemudian cara menulis daftar pustaka dari buku. Untuk buku, format daftar pustaka kalau dia pakai generate tipe APA itu yaitu nama belakang, inisial, tahun, judul buku, lalu penerbit. Nah, ini contohnya yang seperti saya tunjukkan di layar ya. Judul bukunya ditulis miring dan tiap elemennya disusun konsisten. Nah, kemudian ini cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Untuk jurnal itu formatnya nama belakang, kemudian inisial, tahun, judul artikel, nama jurnalnya miring, volume, nomor, dan halaman. Nah, ini contohnya ya. Nugraha D dan Sari M 2023. Penerapan kutipan akademik pada mahasiswa. Kemudian jurnalnya ditulis miring ya. Nah, kemudian ini ada contoh sumber dari website. Ini selain buku dan jurnal, aku juga pakai sumber website resmi, itu situs dokumentasi akademik Elsevier sebagai panduan teknik penulisan jurnal, how to write a good paper. Nah, sekarang saya praktif di paragraf nyatanya. Ini paragraf nyatanya dengan menggunakan jurnal yang tadi ya. Ya, misalnya ini penerapan teknik penulisan ilmiah dan kutipan akademik membantu mahasiswa menyusun tugas secara lebih sistematis dalam kurung Nugraha dan Sari tahun 2023.
tutup kurung. Selain itu, pedoman penulisan dari buku juga menekankan konsistensi format referensi. Kemudian Adams 2023. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung di paragraf yang nyata. Nah, lalu yang ini 5 sumber nyata yang aku gunakan di video. Sudah rapi alfabetnya, urut, konsisten, dan sesuai standar tipe APA edition. Oke. Kesimpulannya itu kutipan terdiri dari kutipan langsung, tidak langsung, dan blok. Setiap kutipan wajib mencantumkan sumber. Daftar pustaka juga harus disusun alfabet dan formatnya konsisten. Nah, standar yang paling sering digunakan di bidang akademik itu adalah yang APA. Dengan teknik ini, tugas kita jadi lebih rapi, ilmiah, valid, dan beretika. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.